Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallah siddiqan wa iyyakum wal kazib fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakzibu wa yataharral kaziba hatta yuktaba indallah kazzaban." Artinya, hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk berlaku jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan berhati-hatilah kalian dari sifat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada keburukan, kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan senantiasa berdusta, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Rawahul Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisah wa man kanat fihi khaslatan minhunna kanat fihi khaslatan minan nifaq hatta yada'aha." Ai iza tu'mina khana wa iza haddasa kazaba wa iza ahada ghadara wa iza khasama fajara. Ada 4 tanda seseorang kalau memiliki 4 tanda ini bersamaan, maka dia itu adalah munafik sejati, munafik tulen. Jika ia memiliki salah satunya saja, maka di dalam hatinya ada tanda kenifakan, tanda munafik, sampai dia benar-benar meninggalkan 4 tanda itu. Apakah saja itu, jamaah? Yang pertama, jika diberi amanat, ia khianat. Jika dia berbicara, berdusta. Dan jika dia membuat perjanjian, dia tidak penuhi, dia ingkari. Dan jika dia berselisih, maka dia berbuat zolim, dia jahat kepada 4 orang yang berselisih. Rawahu Muslim. Jamaah rahimakumullah, di atas hadis ada 2 sifat utama yang Rasulullah berwasiat kita kepadanya. Sifat yang pertama, pangkal dari sifat yang mengantarkan kita kepada surga adalah yang namanya sifat jujur. Yang kedua, sifat yang mengantarkan kita kepada pangkal yang mengantarkan kita kepada neraka, wa na'udzubillah min dzalik, itu sifat dusta. Kemudian sifat dusta ini disifati dari salah satu dari 4 tanda sifat munafik. Jamaah, kita coba relevankan ini dengan sebuah buku yang ditulis oleh seorang Indonesia, penulis Indonesia, beliau Mukhtar Lubis namanya. Beliau menulis buku ini kurang lebih, kalau tidak salah, di tahun 1977. Judul bukunya, kalau kita baca di resensinya ya, judul bukunya adalah Manusia Indonesia. Di buku tersebut, beliau memaparkan ada 6 sifat karakter manusia Indonesia secara stereotip. Jadi stereotip itu, jamaah, menggambarkan karakter seseorang secara argumentasi saja, tanpa dasar ilmiah, tapi mencoba untuk memberi gambaran dengan prasangka dan apa yang dialami, namanya stereotip namanya. Ada 6 karakter bangsa Indonesia, ini secara stereotip ya, jamaah. Yang pertama, berperilaku, bersikap feodal. Feodal itu maksudnya, jamaah, senang kalau diperlakukan kayak bangsawan, kayak raja. Pengen dihormati, pengen dibungkuk, ya. Pengen apa-apa dilayani duluan. Taunya merintah. Itu karakter pertama manusia Indonesia, ini secara stereotip, feodal. Yang kedua, ini suka percaya sama klinik, tahayul, suka percaya sama mimpi. Jamaah. Jadi orang Indonesia itu senang sesuatu yang bersifat
katakan imajinasi. Kalau diberi sesuatu oleh dukun atau peramal, maka peramal atau dukun itu menjadi selebriti. Indonesia gemar, senang sama orang-orang seperti ini. Yang ketiga jamaah, ini dalam konteks yang positif ya. Indonesia itu suka yang indah-indah, seni. Cuma dalam hal yang negatif, akhirnya orang Indonesia tidak suka sesuatu itu buruk di hadapan orang. Mencoba menutupi sesuatu apa adanya dengan sifat-sifat yang baik, tapi dalam konteks yang negatif, memperbaik semua kelihatannya baik, dibuat baik. Yang keempat jamaah, lemah watak dan karakternya. Lemah watak karakternya yang disebutkan dalam buku ini secara ringkas jamaah. Pertama, pendiriannya itu tidak pasti, pelin-pelan. Orang Indonesia itu orangnya pelin-pelan. Orangnya tuh nggak percaya diri, nggak pedean. Yang kedua, orang Indonesia sukanya menggerutu, komen, berkata. Mungkin yang kita jamaah sering jumpai di media sosial jamaah, kita lihat di jalan-jalan ketika macet, ketika saling berlawanan arah, ketika dinasihati yang ada malah gerutuan, makian, umpatan. Nah itu salah satu ciri khas bangsa Indonesia secara stereotip. Yang keempat, yang kelima dan keenam jamaah, ini relate dengan hadis tadi. Manusia Indonesia secara stereotip itu pertama, yang kelima itu hipokrit, munafik. Yang keenam tidak suka bertanggung jawab. Hipokrit atau munafik di sini dijelaskan di buku tersebut, itu ngomongnya beda antara mulut dan perbuatan. Lain di depan, lain di belakang. Dia di depan ngomong A, di belakang ngomong B. Kemudian salah satu yang populer di Indonesia itu ada namanya istilah, jamaah mungkin tahu namanya ABS. Asal Bapak Senang. Jadi orang Indonesia kalau dia jadi bos, jadi pemimpin, dia pengen di ABS-kan, dia ingin di ABS-kan. Dan yang dipimpin memperlakukan pimpinannya dengan ABS. Jadi keterikatan antara menjadi pemimpin atau bawahan orang Indonesia akan sedang namanya ABS. Inilah yang membentuk karakter-karakter bibit-bibit kemunafikan, nifak dalam karakter bangsa Indonesia. Yang terakhir jamaah, yang terakhir disebut tadi, tidak suka bertanggung jawab. Ucapan yang paling populer orang Indonesia kalau ada kesalahan misalnya, ini bukan tanggung jawab saya, bukan saya yang buat, saya nggak tahu, padahal dia tahu. Jika diberi pemimpin, diserahi amanah, dia nggak mau. Saya nggak bisa. Tapi giliran dia menjadi penonton atau komentator misalnya, dia akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang benar-benar tidak enak. Tapi giliran tanggung jawab, dia tidak mau. Nah ini biasa karakter dari 6 karakter secara stereotip yang dituliskan oleh Mukhtar Lubis. Jamaah mungkin bisa cari bukunya, dibaca di situ lebih jelaskan lagi. Buku ini sudah diterbitkan penerbit secara luas. Jamaah berkaitan dengan hal tersebut, ada doa dari Rasulullah SAW. Doa ini hadisnya doif jamaah, tapi tiada salahnya kita amalkan karena doa ini maknanya sangat baik. Doanya kurang lebih seperti itu jamaah, sebagai berikut. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kazib wal aini minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal uyun wa ma tukhfi sudur. Ya Allah, bersihkan hatiku dari nifak, bersihkan amalanku dari riya, bersihkan lidahku dari dusta, dan bersihkan mataku dari khianat. Sesungguhnya engkau mengetahui pandangan-pandangan khianat dan apapun yang tersembunyi di dalam hati. Jamaah, demikian doa yang sangat baik. Nanti kita share doanya, semoga diamalkan. Walaupun hadis ini secara hadis doif ya jamaah, tapi tiada salahnya karena maknanya sangat baik untuk kita amalkan dalam setiap kesempatan doa-doa yang makbul. Semoga Allah memberi karunia kepada kita untuk terjaga dari sifat-sifat riya, sifat-sifat nifaq, sifat-sifat dusta, sifat-sifat khianat. Demikian jamaah dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.